Masuk tema Imperium ini. Dengan Pak Kiai Badrus Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Mengisi kekosongan di dalam pesawat. Yes. Bukan pantun ini. Iya, bukan pantun. Jadi kita saling curhat apalagi dengan seorang pakar Masya Allah. yang luar biasa. Ya. Ini terkait sejarah luar biasa. Sejarah. Ke kandang kita ini. Jadi justru saya nanya Ustaz, tempo hari ketika sudah berjalan bahkan mungkin sudah masuk beberapa tahun hijrah, artinya Rasulullah sudah berhasil mempersatukan Ansor dan Muhajirin di Madinah. Itu kan Madinah berarti berubah menjadi negara, bukan hanya kota. Kemudian diapit oleh dua imperium besar. Yang pertama Persia, yang kita tahu sekarang mungkin dengan istilah nama negaranya tinggal tersisa Iran. Ya. Kemudian satu lagi adalah diapit oleh Romawi yang kita tahu itu daratan Eropa gitu. Dan itu hampir bertepatan sekali dengan berdirinya Madinah, sementara di kanan dan kirinya sudah ada dua imperium besar gitu. Kalau Ustaz sedikit lah kasih. Bukannya beliau yang kasih, malah nanya ke saya, Pak. Saya ingin memperdalam sedikit begitu. Berbagi tadi ya. Karena dari beberapa literasi yang kebetulan kita terima, ternyata dua imperium besar ini dua-duanya ternyata memang mendapatkan surat dari Nabi Muhammad. Begitu. Ya, yang menulisnya tentunya bukan Nabi Muhammad. Bisa jadi sekretarisnya mungkin Zaid bin Sabit atau yang lain begitu. Ternyata yang ketika surat itu dikirimkan ke Persia, ternyata Raja Persia yang bernama Kaisar Persia itu justru nyobek-nyobek. Dan ketika utusan Nabi menyampaikan, ya Rasulullah, surat kita disobek-sobek, kata Nabi, nanti Persia akan dirobek-robek sebagaimana mereka merobek-robek surat untuk mereka masuk Islam. Padahal isinya adalah aslam. Jadilah Islam maka akan selamat. Dan ternyata terjadi. Ketika terjadi peperangan antara Romawi dan Persia, Romawi memang pertama kalah, tapi akhirnya Persia lah yang akhirnya kalah. Dan ini diabadikan di surat Ar-Rum. Alif Lam Mim. Gulibatir Rum. Syukron. Luar biasa ini dari Pak Kiai tentang intinya optimisme dari Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umatnya, yang mana ketika itu dalam perang Khandaq Nabi Muhammad SAW itu para sahabat Nabi menemui sebuah batu batu besar. Hanya ketika Nabi Muhammad SAW memukul batu terpecah, keluar cahaya dan Nabi langsung menyampaikan bahwa nanti kerajaan Persia akan ditaklukkan oleh Romawi. Biasa. Mudah-mudahan dengan kita berumroh ini, pertama Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian kita termasuk orang yang memuliakan Baitullah, maka Allah akan muliakan juga kita. Yang ketiga, Allah akan memberikan pada kita keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, dan juga kesehatan, insyaallah. Amin. Tentu saja ini tanpa ada keinginan yang kuat dari jamaah, tanpa ada panggilan dari Allah, bisa jadi sangat sulit menuju ke tanah suci ini. Kurang lebih 6.000 kilo betul, dari Palembang, Pak. Saya lihat GPS-nya itu dari Palembang ke Madinah atau Jeddah itu kurang lebih 6.600 kilo. Jadi kalau dari Aceh ke Jakarta 1.000 kilo, 6 kali bolak-balik. 6 kali ya, 6 kali kita dari Jakarta Aceh 6 kali bolak-balik, baru kita
wajar ya. Soalnya kan dari Jakarta Palembang aja 1 jam ya kan? Berarti dari Jakarta ke Aceh mungkin 2 jam atau 1,5 jam lah. Lebih malah ya? Padang 1,1 Ke Aceh. Iya, eksaknya. Anggaplah 2 jam Pak ya. Terus 2 jam. Wajar kan? Iya. 2 jam kali 6. 10 ya. Ini yang disebut Enam, ya. dengan bukti cinta. Ya, bukti cinta. Seseorang yang mencintai pasti memiliki 3. Masuk. Apa itu? Pertama, segala sesuatunya pasti akan terasa indah. Masuk. Kalau kita sudah cinta dengan seseorang, apapunnya pun pasti indah. Suaranya cempreng, terdengar indah. Cara jalannya longgak-lenggok, terlihat indah. Dandanannya tidak karu-karuan, kata orang, menurut kita paling cantik, paling indah. Begitu juga ketika kita cinta kepada Nabi, maka pandangan yang begitu luar biasa ini semuanya terasa indah. Masya Allah. 2, yang namanya cinta selalu melahirkan kekuatan. Jauh perjalanan dari tanah Sumatera Selatan menuju Jakarta, menuju lagi ke tanah haram, tapi tidak menjadi penghambat karena kita memang mencintai Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang namanya cinta itu pasti melahirkan pengorbanan. Harta, tenaga, pikiran, waktu, bahkan kita rela berjauh-jauh dengan keluarga kita untuk mendekatkan diri dengan Maha Pemimpin umat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Ada pantun penutup dari kami. Mantap, coba Zat. Ada Umi, ada Abi. Keduanya sedang naik pesawat. Kalau kita cinta pada Nabi, maka rajin-rajin baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rasulullah. Bapak Kiai ini kita bisa dapat. Ini kali 8 berarti. Ada Umi dan Abi. Ada Umi di pesawat. dan Abi. Keduanya naik pesawat. Keduanya naik pesawat. Kalau kita cinta pada Nabi, Kalau kita cinta pada rajin-rajin baca sholawat. Baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rujak tomat di rumah Putih nih. Yes. Ya. Syafaat Nabi, mana udah nyambung yang diyakini. Jadi minggat. Luar biasa Pak Ustadz ini. Punya inspirasi cepat Pak ya. Banyak simpanan, Pak. Banyak simpanan. Nggak boleh Pak, banyak simpanan tuh. Nggak boleh. Harus ditampilkan Pak. Iya. Pertama bahayanya simpanan itu ya. Misal barang berharga wajib keluar zakatnya Pak. Ya benar. Kan nyambung kan? Dia langsung dipatok kan? Ya, kalau yang dipakai Pak, itu biarpun banyak tidak ada wajib zakat 2,5%. Makanya punya apa-apa jangan disimpan Pak. Jangan sampai ada uang menginap dalam rumah katanya. Katanya Ustadz ya. Sepintar-pintar yang menyimpan yang muda pasti juga tua juga. Katanya gitu. Karena satu yang tidak bisa dibatasi yaitu waktu. Luar biasa. Jadi kalau kita kasih judul channelnya apa sih? Entah berantah kayaknya. Nah, judulnya Amburadul. Judulnya tadi masalah ini ya, berarti masalah cinta. Oh iya benar. Tiga ciri cinta. Satu yang namanya cinta selalu melahirkan keindahan. Dua kekuatan. Dan pengorbanan. Tanpa 3 ini bukan cinta. Waduh, mantap. Ada ini ya dari orang Bandung. Mapai jalan satapak ngajuju ke hiji lembur. Teka rasa capena sebab ayah nu di teang. Mawar bodas. Apa tuh artinya? Menjalani sebuah perjalanan jalan kaki tapi tidak pernah terasa capai karena ada tujuan yang hendak didatangi, itu sesosok mawar bodas, mawar putih, wanita pujaan hati bukan jantung. Allah ya Rob. Antum ini jangan Tidak pernah mengeluh ya? Tidak pernah mengeluh. Nanti banyak keplak nih kalau ada Lagi kalau kita kumpul lagi ada lagi judulnya. bagus ya.
inspirasi luar biasa. Kita tutup channel ini dengan judul nanti 3 ciri-ciri cinta dari Ustadz Badrus Salam dari kota Tanjung Enim, Sumsel. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.